Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzi Yusron Praditya. NPM saya 233 11 049. Saya berasal dari kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Yang pertama, yang pertama ada definisi CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dan itu juga merupakan konsep bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam semua aspek aspirasi perusahaan seperti isu-isu yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, produk, dan keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya ada CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep CSR mempengaruhi perusahaan dan konsumen. Yang pertama, ada prinsip pertama CSR adalah akuntabilitas. Yang kedua, prinsip kedua CSR adalah transparansi. Yang ketiga, prinsip ketiga CSR adalah keberlanjutan. Selanjutnya ada contoh CSR. Yang pertama itu ada perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility, kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang. Terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan, beberapa contoh tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang kedua tuh ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang kelima, jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM, Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya, dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Selanjutnya, strategi CSR. Strategi CSR itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, satu, ingat visi dan misi perusahaan. Yang kedua, riset. Yang ketiga, tentukan pasar sasaran. Yang keempat, integrasikan. Yang kelima, cari yang menjadi peluang. Selanjutnya ada stakeholders. Stakeholders itu apa sih? Stakeholders adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Selanjutnya, stakeholders. Satu, membuat keputusan. Biasanya, para stakeholders akan mengadakan rapat yang mengundang eksekutif perusahaan. Hal itu seperti jajaran direktur dan orang-orang yang memiliki wewenang penting dalam perusahaan tersebut, seperti pemegang saham dan dalam jumlah besar. Orang-orang ini memiliki hak untuk membuat keputusan atau mengusulkan ide bagi perusahaan.
Selain itu, kelompok stakeholder ini juga berwenang untuk menunjukkan dan memecat CEO jika perlu. Dua, manajemen langsung. Beberapa stakeholder juga terlibat langsung dalam manajemen perusahaanmu. Stakeholder dapat menduduki departemen-departemen tertentu dalam perusahaan seperti HRD, R dan D, dan lain-lain untuk mengatur bisnis dan menjamin kesuksesan secara langsung. Biasanya, bisnis swasta dan perusahaan terbuka akan menyediakan posisi bagi investor besar untuk berpartisipasi langsung dalam operasi bisnis pada level manajerial. Yang ketiga, pendukung keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, stakeholder pun salah satunya adalah investor bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, stakeholder dapat memutuskan untuk menambah atau mengurangi investasi mereka pada suatu perusahaan, menimbang kondisi finansial bisnis tersebut. Jadi, sebuah perusahaan sangat bergantung dan wajib membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Selanjutnya, stakeholders 4. Tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu menyeimbangkan hubungan antara bisnis dan stakeholder. Nah, perusahaan harus memiliki corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan kepada karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, maupun lingkungan atau komunitas tertentu. Para stakeholder ini bisa membuat keputusan berdasarkan hasil dari strategi CSR yang dilakukan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, Selanjutnya ada triple bottom line. Yang pertama, mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keputusan bisnis. Perusahaan harus membangun budaya berkinerja tinggi yang mencakup tiga elemen inti, pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi, inklusi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, berikut adalah beberapa cara untuk membangun budaya kinerja tinggi yang mempertimbangkan aspek dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, memberdayakan karyawan. Yang ketiga, komunikasi. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak lingkungan dengan membangun budaya kinerja tinggi yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga orang-orang dan planet ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.